Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya nonton video Tagar TV yang mewawancarai Profesor Anhar Gonggong, sejarawan. Jadi salah satu dia bercerita bahwa melihat peristiwa G30 SPKI yang seolah-olah pembelokan sejarah gitu dianggap terlalu berlebih-lebihan. Beliau bilang jangan lihat sekedar peristiwa tahun 1965, tapi lihat beberapa tahun sebelum peristiwa itu, yaitu mulai dari tahun 60, 61, 62, 63, 64, 65. Dan beliau juga ngasih informasi bahwa Partai Komunis Indonesia itu termasuk 4 partai pemenang pemilu tahun 1955. Jadi dia punya pengikut yang banyak. Padahal tahun 1948 dia sudah diberantas oleh pemerintah kita karena dianggap menusuk dari belakang juga. Dan sebelumnya tahun 1927 sudah diberantas juga oleh kolonial Belanda. Tapi dia masih bertahan. Jadi menurut Profesor Anhar Gonggong itu, ya kalau kemiskinan, ketidakadilan sosial itu masih ada, maka komunisme itu masih ada gitu. Jadi ya kita bernegara ini tujuannya adalah menegakkan keadilan dan kemakmuran. Ya kita banyak hasil bumi, banyak tambang, hari ini kita bisa melihat banyak ketimpangan sosial. Apalagi kalau kita melihat hanya Jakarta gitu, itu yang di TV seolah-olah melambangkan kemakmuran Indonesia. Padahal dia nggak ada hubungannya dengan Republik Indonesia yang 285 juta penduduknya, ini penduduk Jakarta cuma 5 juta kok. Yang 280 juta itu hidup di bawah garis kesusahan, saya nggak pakai istilah kemiskinan, susah gitu. Hidupnya susah di negara yang makmur, yang tambangnya terbesar di dunia, alamnya termakmur di dunia, tapi aparaturnya terkorupsi di dunia. Jadi memang kita harus merevolusi bangsa kita untuk mengenal kejujuran sebetulnya. Itu yang saya bilang revolusi jujur. Ya kalau masyarakat kita jujur, maka keadilan sosial dan negara makmur itu tidak terlalu sulit untuk kita raih, khususnya menjelang 100 tahun proklamasi. Kita bisa menjadi negara yang mandiri kalau masyarakat kita jujur. Karena kalau masyarakatnya jujur, ya dia akan melahirkan pemerintahan yang jujur. Kalau masyarakatnya nggak jujur, ya pemerintahnya juga nggak jujur. Nggak usah kita tuding-tuding tuh pemimpin yang banyak dusta. Yang kita sekarang ngelihat kan, siapa yang mau mimpin negara kita ini. Nggak usah kita tuding, kita periksa ke diri kita, apakah masyarakat kita ini masyarakat jujur terhadap imannya sendiri. Dia mengaku beriman kepada kitab misalnya, apa dia ngerti kitab yang dia imanin, pernah baca tamat. Dia juga
korban dari kebohongan oleh penceramah-penceramah itu. Dia sendiri males untuk belajar gitu. Ya wajar kalau orang males jadi bodoh. Makanya ada yang bilang di budaya Pancasilanya Herman Zambek itu dia bilang botol. Agama itu seperti botol, bodoh dan tolol ya, karena dia nggak membaca dari kitab petunjuk yang sudah terjaga selama 14 abad. Dengan perintah awal Iqra, belajar. Dia nggak mau baca ya, terus para penceramah ya namanya ceramah ya, kalau ceramahnya bagus diundang orang lagi, dikasih uang, ya lama-lama penceramahnya kaya kan. Tapi dia bukan mau menegakkan perintah yang ada di dalam kitab petunjuk manusia untuk sedekah, infak. Yang ceramah belum tentu sedekah, orang dia dapat sedekah kok. Ya seperti agama-agama itu banyak kan mewajibkan orang nyumbang untuk Tuhan, bukannya Tuhan yang memelihara manusia dari dalam kandungan juga udah dipelihara. Kenapa kita mau nyumbang Tuhan? Kita disuruh bersyukur atas semua nikmat yang kita terima dengan cara mengabdi, menjalankan tunjuk yang ada di kitab. Disiplin itu untuk manusia kalau dia mau selamat dari ajakan iblis. Ya kalau dia memang pengen ikut iblis ya sudah, mau diapain, kita kan nggak bisa merubah ketentuan Tuhan. Ada iblis, ada petunjuk selamat, ya itulah kitab yang dibilang dinul Islam itu. Din itu perhitungan, Malik Yaumiddin, hari perhitungan. Islam itu selamat. Orang yang mempelajari perhitungan selamat sehingga dia bisa selamat kembali ke penciptanya. Yang nggak selamat ya tertipu oleh bujuk rayu iblis, harapan-harapan kosong. Dalam Nasroh itu kan sebaik-baiknya harapan pada Rob, bukan pada Allah. Kalau Allah itu kan menurut persangkaan hambanya. Kalau Rob itu tidak, Robbil Alamin. Kita Iqra bismi Rob, kita berlindung kepada A'udzubirobbin nas, A'udzubirabbil falak, pada Rob gitu. Kayak orang yang baca kitab dia akan mengerti jalan selamat. Tapi kalau yang tidak baca kitab ya dia akan sesat atau dimurkai. Ya ikut sama yang ngasih ceramah. Nanti mereka di kitab itu dijelaskan mereka kan ribut karena sama-sama senasib, sama-sama nggak ngikutin petunjuk yang benar. Ya mudah-mudahan kita semua selamat dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insan malam ya'lam. Rabbi adilni murhala sidqi wa aridni muraja sidqi wa jalim ladunka sultanan nasirah. Kemudian kita diberi kekuatan yang menolong untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, karena kita bisa mengembangkan kejujuran sebagai budaya anak bangsa gitu loh. Ini banyak sekali orang mendengung-dengungkan budaya Indonesia. Budaya itu yang benar budaya jujur, bukan budaya macam-macam. Budaya dikemas dengan segala judul, isinya mah tipu semua. Jujur itu budaya manusia. Manusia yang baik ya jujur. Kalau yang nggak jujur ya nggak baik lah. Dajjal namanya, pembohong besar. Kemudian kita
diberi kekuatan menolong. Salam dari Menara Langit, Muhammad Hanrason yang berbagi cerita. Dan saya juga alhamdulillah saya lahir 9 Juli 1963 di era gencar-gencarnya PKI mempropaganda orang-orang beragama sebagai musuh. Dan ayah saya itu di mahasiswa UI pertama yang menjadi anggota HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, yang pakai kopiah. Ini yang saya tahu. Beliau mahasiswa UI dari tahun 1951, lulus 1960. Ya wajar kalau saya ini secara genetik dibentuk oleh pemikiran ayah saya yang menjadi pendiri Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Indonesia di era tahun 50-an sampai tahun 60 awal. Dan dia juga setelah tamat jadi militer, wajib militer sampai tahun 65. Jadi ada 10 tahun dia melihat perkembangan PKI mulai dari menang pemilu 1955 sampai meletus G30 SPKI tahun 1965. Dan ini kita akan memasuki akhir bulan Desember, yaitu 60 tahun, masukin 60 tahun peringatan G30 SPKI. Ya mudah-mudahan tidak terulang lagi banjir darah seperti yang ditulis oleh buku yang ditunjukkan oleh Profesor Anhar Gonggong tadi di Tagar TV, bagaimana diceritakan para ulama, santri dibantai oleh komunis, orang-orang yang berpaham bahwa ulama itu setan dan orang-orang beriman itu musuh. Ya mudah-mudahan Pancasila dan Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 bisa kita jadikan pegangan dan visi untuk Indonesia memimpin dunia di era-era yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.